Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Ardiansyah, nomor NIM 1860304232181, kelas KPI 1A, nomor absen 8. Guna prasyarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bu Ajeng Fajarwati Sumarna, SIKOM MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi, mulai dari definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, prinsip komunikasi, fungsi komunikasi, hambatan komunikasi, persepsi dalam komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal. Saya akan menjelaskan definisi komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran atau penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ada pesan. Pesan adalah isi atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator ke komunikan. Ada media atau saluran, alat untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan. Feedback atau umpan balik, perubahan yang terjadi setelah mendapat informasi pada komunikan. Di sini ada komunikator. Komunikator bisa menyampaikan pesan dari pihak organisasi, pihak kelompok, pihak perusahaan, dan pihak lembaga. Selanjutnya ada pesan. Pesan bisa berupa verbal maupun non-verbal. Pesan verbal itu dilakukan secara langsung atau lisan. Sedangkan non-verbal itu menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Contohnya menggerakkan tangan dan menggelengkan kepala. Ada komunikan. Nah, kita harus menyaring informasi dahulu dari komunikator atau bisa disebut decoder. Selanjutnya ada media atau saluran. Media dibagi menjadi dua, yaitu indera dan media. Indera atau sensasi yaitu merujuk kepada indera pendengar, indera pencium, indera penglihat. Sedangkan media dapat dibagi menjadi dua, yaitu personal dan massa. Personal melibatkan 2 orang, sedangkan massa melibatkan banyak orang. Selanjutnya feedback atau komunikasi 2 arah. Feedback ini dapat mempengaruhi atau mengalami perubahan kepada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi seseorang yang telah berkomunikasi akan mengalami perubahan, berarti komunikasinya itu berhasil dan komunikannya memberikan respon. Selanjutnya ada noise. Noise ini adalah suatu penghalang kelancaran pada proses komunikasi. Akibat dari noise, pesan yang diterima oleh komunikan berbeda dengan pesan yang disampaikan dengan komunikator. Noise tidak selalu ada, tetapi berpotensi. Berikut proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator akan mengirimkan pesan atau informasi kepada komunikan. Pada proses komunikasi dapat melalui media atau saluran. Komunikator akan mendapatkan feedback dari komunikan, dan komunikan akan merespon komunikator. Pada proses komunikasi biasanya akan terjadi noise atau gangguan. Berikut ada 4 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi sosial. Komunikasi sosial berfungsi untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, memperoleh kebahagiaan, memupuk hubungan dengan orang lain, atau berinteraksi dengan orang lain.
Selanjutnya ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif untuk menunjukkan perasaan seperti senang, sedih, cemas, peduli, marah, dan sebagainya. Selanjutnya komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini adalah kebiasaan atau suatu aturan pada daerah tertentu atau adat. Contohnya seperti acara pernikahan, sunatan, ulang tahun, atau kematian. Selanjutnya adanya ritual membentuk keteraturan. Dan yang terakhir komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini bersifat persuasif atau membujuk, mendorong, dan mempengaruhi. Misalnya ada tukang sales yang menawarkan barangnya. Dia akan menggunakan bahasa persuasif atau membujuk agar konsumen tersebut mau membeli barang tersebut. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi bersifat simbolik. Yang kedua, prinsip pada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi ini mengacu pada muatan isi komunikasi. Bisa disebut verbal. Dimensi hubungan mengacu pada cara mengatakan. Bisa disebut nonverbal. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Kesengajaan muncul bukanlah syarat komunikasi, melainkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi, perilaku kita dapat ditafsirkan oleh orang lain. Selanjutnya, komunikasi terjadi pada konteks ruang dan waktu. Penyampaian informasi menyesuaikan konteks, ruang, dan waktu, berarti di mana dan gimana keadaannya, meliputi di pasar, di rumah, dan lain-lain. Sedangkan konteks waktu meliputi jam, tanggal, hari, bulan, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi. Selanjutnya, komunikasi bersifat non-sekuensial. Selanjutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversibel. Dan terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Berikut hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Yang kedua ada hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan psikologis. Dan yang terakhir, hambatan kemanusiaan. Gangguan teknis. Menurut bukunya 1976, Cruden dan Sherman Personal Manajemen jenis hambatan teknis dari komunikasi. Yang pertama, tidak ada prosedur kerja yang jelas. Yang kedua, kurangnya penjelasan dan informasi. Yang ketiga, pemilihan media yang kurang tepat. Gangguan semantik. Kesalahan dalam menafsirkan kata, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa. Gangguan kemanusiaan. Menurut Cruden dan Sherman, gangguan kemanusiaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perbedaan antara individu manusia. Jadi manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, ditimbulkan karena iklim psikologis dalam organisasi. Gangguan psikologis, misalnya komunikan mengalami trauma berat habis tertimpa musibah. Ada beberapa faktor-faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama, kemampuan komunikasi, penyampai pesan meliputi keterampilan berbicara dan berbahasa serta keterampilan menulis. Yang kedua, sikap dan sudut pandang pengirim pesan terhadap penerima pesan dan sebaliknya. Yang ketiga, latar belakang baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dari penerima maupun penyampai pesan. Yang keempat, kemampuan pengetahuan dari penerima maupun penyampai pesan. Selanjutnya, meliputi persepsi komunikasi. Apa sih persepsi komunikasi? Persepsi adalah inti komunikasi, identik dengan penyajian balik, decoding dalam proses komunikasi. Persepsi sosial. Persepsi sosial dapat dibedakan menjadi persepsi berdasarkan pengalaman, dan persepsi bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan, persepsi bersifat konstekstual. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi bahasa dalam kehidupan manusia.
yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Dan fungsi bahasa sebagai penjulukan atau penamaan orang, objek, dan peristiwa. Berikut faktor-faktor persepsi. Yang pertama, individu yang bersangkutan atau pemersepsi. Yang kedua, sasaran dari persepsi. Yang ketiga, situasi. Kegagalan persepsi. Secara teoritis, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotip. Yang keempat, prasangka. Yang kelima, gegar budaya. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan melalui secara lisan atau secara tatap muka. Bahasa dan makna. Bahasa dan makna memiliki kesamaan dalam topik pembahasan. Keduanya hadir bersamaan dalam komunikasi agar penyampai bisa memiliki tanggapan yang baik dan jelas. Komunikasi low konteks dan high konteks. Komunikasi high konteks adalah pola komunikasi yang pesannya lebih tersampaikan secara tidak langsung, serta lebih terkesan tidak menyerang lawan bicara saat bicara. Low konteks komunikasi adalah pola komunikasi yang lebih efektif karena tidak berbelit-belit dan dapat mempercepat penyampaian pesan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi tanpa menggunakan kata-kata maupun simbol huruf, melainkan menggunakan bahasa tubuh, isyarat, dan lain-lain. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama ada gestur. Gestur merupakan komunikasi dengan cara menggerakkan tubuh untuk menyampaikan pesan tanpa berkata-kata. Contohnya, menunjuk atau memperagakan jumlah angka tertentu. Yang kedua, penampilan. Penampilan seseorang dapat menunjukkan kepribadian seseorang tersebut, gaya hidup, dan status sosial mereka. Contohnya, seseorang yang memakai baju berwarna hitam dapat melambangkan duka atau kematian. Yang ketiga, ada sentuhan. Sentuhan dalam berkomunikasi dapat mengungkapkan perasaan atau niat orang tersebut. Yang keempat ada artefak, merupakan dapat memberikan informasi tambahan tentang seseorang dan dapat mempengaruhi cara orang lain memahami dan bereaksi pada informasi yang diberikan. Artefak ini merujuk pada benda atau barang yang digunakan pada seseorang tersebut untuk berkomunikasi. Yang kelima ada simbol, merupakan penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan simbol-simbol. Simbol tersebut dapat berupa ekspresi wajah, kontak mata, dan lain sebagainya. Yang keenam ada warna. Dalam komunikasi, warna menjadi peran penting dalam menyampaikan perasaan tujuan. Warna dapat mengekspresikan fantasi, reaksi secara emosional. Misalnya, warna hitam melambangkan kedukaan atau kematian. Yang ketujuh, diam. Ada beberapa arti diam dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, dia menghormati atau menghargai orang lain. Selanjutnya, dia menunjukkan ketertarikan kepada apa yang dibicarakan. Selanjutnya, dia menunjukkan ketidaksetujuan maupun perbedaan pendapat atau protes terhadap sesuatu. Yang terakhir, dia menunjukkan sebagai memahami kata lawan bicara.